Sarah namanya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, maaf bagi kami para pelayan Tuhan dan pengurus, juga mewakili Bapak Gembala juga, mohon maaf atas ketidaknyamanan sementara karena kita harus mengikuti protokol dari pemerintah untuk mengadakan setiap momen ibadah ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi mungkin agak berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya, namun kita belajar untuk tertib, belajar untuk mentaati otoritas, dan kita belajar juga untuk disiplin. Karena itulah kita juga mau dijadikan gereja teladan, karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kita tentang keteladanan. Sejenak kita akan tundukkan kepala, sejenak ada di saat teduh. Kita akan tundukkan kepala, namun kita angkat hati kita mengarah kepada Tuhan. Kita sedikit merenungkan beberapa tempo waktu lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, di mana kita dapat bersuka cita dalam ibadah secara normal. Namun pada akhirnya sebuah peraturan yang harus kita taati. Kita pun tidak bisa berjumpa secara fisik di rumah ibadah ini. Namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan pun tidak terbataskan oleh jarak, ruang, dan waktu. Namun Tuhan menjawab bahwa inilah bukti bahwa apa yang menjadi kerinduan setiap kita jemaat Tuhan, Tuhan pun genapkan. Dan inilah yang menjadi bukti setiap kita yang rindu dan lapar akan firman Tuhan, rindu untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, benar Tuhan nyatakan. Saat ini biarlah hati kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna, hingga bukti nyata kehadiran kami tempat ini itu karena Engkau Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami berdoa sebagai bagian golongan kecil atas bangsa dan negara kota ini juga. Kami berdoa untuk pemulihan. Kami percaya lewat doa-doa kami, lewat ketulusan hati kami, Engkau pun akan adakan waktu yang terbaik untuk memulihkan bangsa dan negara ini dari pandemi COVID-19 virus corona ini Bapa. Terima kasih Bapa, layakkan terlebih dahulu setiap kami, terlebih dahulu pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Lebih juga Bapak Ibu jemaat yang saat ini hadir. Saat kami mau masuk di ruang Maha Kudus-Mu Bapa, Kamu sendiri yang akan melayakkan dan menguduskan kami. Dan kami percaya bahwa hati kami hanya terarah kepadamu, satu sosok yang sungguh kami kagumi, satu sosok yang agung dan mulia. Dan inilah yang bisa kami lakukan. Segenap pujian sembahan kudus kami Bapa kepada Allah yang Maha Kudus. Sebab Engkau sendiri Bapa telah menjamin kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Lewat penebusan-Mu Engkau telah membayar kehidupan kami dengan darah mahal. Tapi kami percaya kehidupan kami selama ini di tengah-tengah pandemi corona ini Bapa, Engkau pun telah memagari kami dengan pagar api-Mu Tuhan. Engkau pun mengirimkan malaikat-malaikat-Mu berkemah di sekitar kami Tuhan, sehingga bukti nyata kami luput dari bahaya. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Bertahtalah dalam kehidupan kami, bertahtalah dalam ibadah ini Bapa. Sebab puji-pujian ini Bapa mau Engkau sendiri yang hadir Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Datanglah hadirat-Mu Tuhan dalam ruang Maha Kudus-Mu ini Tuhan. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Oh,
Sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah-Mu Tuhan, menyembah yang Maha Kuasa. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, amin. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Oh kudus Tuhan, sekali lagi, sebab Engkau kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Amin. Kudus Tuhan, haleluya. Oh, mari sembah Dia, tinggikan, agungkan namanya. Saat ini kepada hubungan pribadi dirimu masing-masing, diri kita masing-masing dengan pribadi yang maha agung mulia Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menjamah hatimu, Dia akan hadir dalam kehidupanmu, Dia akan senantiasa mengawal dalam setiap masa depan kita. Kita percaya satu kali penyaliban Tuhan Yesus Kristus untuk selama hidup kita, saat kita percaya dan yakin bahwa dengan iman Dialah penebus kita, penyelamat kita satu-satunya. Haleluya, kami mau sembah-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kehadiran-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami yang rindu, yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Jamah hati kami yang mungkin sebagian saat ini kering Tuhan. Basahi hati kami
Sebab Engkau sendiri sungai sukacita kami. Air-Mu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Layakan setiap kami Tuhan. Kami menghadap pribadi lepas pribadi, secara khusus hanya kepadamu Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan segala pergumulan Tuhan, saat ini kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami, pikiran kami Bapa. Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, sebagai sumber, sebagai satu-satunya penyelamat hidup kami Tuhan. Sebab bukti nyata Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami ada karena-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari sembah Dia, jangan batasi apapun saat ini. Sebab kuasa Tuhan sendiri tidak terbatas oleh apapun. Semua tergantung hati kami Tuhan. Semua tergantung setiap kami. Namun saat ini kami sepakat Tuhan, Engkau yang mau hadir tempat ini. Karena Engkau sendiri Tuhan telah nyatakan setiap waktu kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kami menyadari Tuhan, seberapa begitu baiknya Engkau bagi kami. Engkau pun rindu akan kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kau lihat setiap bangsa dan negara kami, kota kami ini Tuhan. Bahkan dari setiap dampak yang ada akan pandemi corona ini, berdampak dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, ekonomi kami Tuhan, mungkin kesehatan kami Tuhan. Tapi saat ini Bapak, kami mau mengatakan hanya kepadamu Tuhan. Sebab harapan kami tiada satupun yang sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Mungkin kami kecil Tuhan, tapi kami percaya lewat doa-doa kami mau berubah, kami mau mengubahkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami menyadari Tuhan, sebab pengharapan kami di dalam Engkau. Tiada satupun yang sia-sia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lingkupi setiap kami Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Sekalipun dunia penuh dengan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan, apa yang kami harapkan mungkin jauh dari segala sesuatunya Tuhan, tapi kami cukup percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sekalipun saat ini kami harus melewati lembah kegelaman Tuhan, ada saatnya Tuhan Engkau akan membawa kami ke ladang rumput hijau. Disitulah Engkau akan menggemukkan setiap kami sebagai domba-domba. Terima kasih Yesus. Kami bersatu hati bahwa segala apapun yang menjadi doa kami Bapa, doa pribadi kami, doa gereja kami, namun kami mensatukan bahwa kami merindu pemulihan boleh terjadi atas kota kami, pemulihan boleh terjadi atas bangsa dan negara kami. Kehidupan akan normal kembali Bapa. Dan kami percaya gereja-Mu ini Bapa, kami mau kehidupan kami diperbaharui, kami pun mau dipakai Tuhan untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, bertahtalah dalam setiap pujian umat-Mu tempat ini, dan kami mau lebih dan lebih lagi di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, bisa lambaikan tangan. Bukti kita masih tetap satu di dalam Tuhan, dan bukti nyata bahwa Tuhan ada di tempat ini. Berikan anggukan kanan kiri. Secara prinsip kita masih harus menjaga jarak, tapi tidak mengurangi setiap esensi dari rasa kita saling menghargai. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Kami percaya karena kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Yuk sama-sama yang menyatakan kebaikan Tuhan, apapun yang terjadi kemarin tidak mengurangi rasa kita bersyukur kepada Tuhan.
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Boleh dong jempolnya? Amin. Dia sungguh baik. Ini ekspresi kami Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Come on. Amin. Tetap semangat. Inilah menjadi hati kita yang haus dan lapar. Tuhan sendiri yang akan hadir memenuhi kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidup kita, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Ingat kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Dia ada di dalamku. Bagi Bapak Ibu juga bergerak di hidup, ya Tuhan Allah kekuatan. Dialah satu-satunya kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Yuk sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yes, come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi. Jesus, He's so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes, amin. Kita percaya bahwa dalam segala hal Tuhan kita berkuasa, berotoritas. Apapun jangan pernah khawatir, sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin. Tetap semangat. Hadirat Tuhan nyata. Apapun yang kamu khawatirkan, Tuhan tahu. Tuhan berikan jawaban yang terbaik bagi setiap kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Ingat, kita dalam rencana Tuhan. Haleluya, amin. Hanya Engkau yang
layak ditinggikan. Yuk sepakat ya, sama-sama katakan yeay. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Siapakah dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Sebab Kau dasar Tuhan, Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau yang termegah. Amin. Yes. Senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Jadilah menurut rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Kau hanya Kau satu-satunya. Kau yang layak ditinggikan. Mari serukan sama-sama. Yeay. Ajaib Kau Tuhan. Yuk sorak-sorai. Agung dan perkasa. Amin. Yesus Kau, amin, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. One more. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa, sumber-sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita akan bergantian. Tim musik juga rindu memuji Tuhan. Haleluya. Kita ikuti irama harmoninya. Thank you Jesus. You're great. Amen. Haleluya. Yuk sama-sama musik dan kita semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Siapakah dia? Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa, amin, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia. Beri sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk. Sebelumnya berikan anggukan kepala. Amin. Luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu nyata saat siang hari ini Tuhan. Apapun menjadi batasan, kami tidak akan pernah membatasi kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus-Mu hadir tempat ini. Dan kami percaya bahwa kehadiran kami, kehidupan kami saat kami tengok masa lalu kami, cerita kehidupan kami bukti nyata bahwa semuanya itu akan membuktikan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Bukan karena siapa kami ini Tuhan, namun kami percaya Engkau sendiri yang telah memilih kami, menjadikan kami biji mata-Mu yang berarti bahwa dalam setiap kehidupan kami ada dalam pengamatan-Mu Tuhan. Sampai detik ini,
sampai besok dan masa depan yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami lebih dan lebih lagi seturut dengan rencana dan rancangan-Mu Bapa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam segala rencana dan rancangan-Mu, Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam segalanya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam segenap rencana dan karya-Mu, rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, amin, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu. Kau bersamaku, dengan iman katakan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dalam setiap kehidupan kami Bapa, rancangan bekerja atas setiap kami Tuhan. Seperti saat ini Tuhan, kami percaya untuk masa depan kami, Tuhan yang akan menyertai. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Di waktunya Bapa, sebentar kami akan menikmati pesan-pesan lewat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Layakkan setiap kami, siapkan hati kami, tanah hati kami yang siap Engkau tabur dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Sehingga benih firman-Mu itu tidak hanya sebatas tetap benih, tapi itu akan bertumbuh, terlebih berbuah dalam kehidupan kami. Engkau pakai kehidupan kami jadi saksi seperti amanat agung yang Engkau nyatakan bagi kami. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan selanjutnya kepada hamba-Nya. Oh Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Amin. Ini kami datang dengan hati kami mencari-Mu Tuhan. Yes. Situasi kondisi tidak menghambat kami Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau mata kami tertuju padamu Tuhan. Amin. Dan biar hati kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lebih lagi biarlah firman-Mu, biarlah Jamah firman-Mu Tuhan, tertanam jamah dalam hati kami. Biarlah setiap langkah hidup kami Kau tuntun yes, Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap langkah hidup kami Dalam Kau nama tuntun Tuhan. Yesus. Benar, Dengan firman-Mu Tuhan, setiap Amin. hari, setiap saat. Amin. Oh terima kasih Bapa. Yes. Haleluya. Kau yang menjadi andalan kami Tuhan. Amin. Kau yang menjadi pegangan kami Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, Oh, dalam nama Tuhan Yesus. kami boleh lemah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi selama bersama-Mu Tuhan, kami percaya. akan terus bangkit Tuhan. Amin. Amin. Ketika Engkau mengangkat kami, siapa yang mampu menjatuhkan kami Amin. Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami persiapkan hati kami, Haleluya Yesus. hati kami, Amin. biarlah menjadi tanah yang subur. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Shalom. Semuanya yang dikasih Tuhan. Kasih anggukan dong kanan kiri. Lama nggak ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Lambaian boleh, anggukan boleh. Oke. Layan mimbar silahkan duduk. Jemaat Tuhan silahkan siapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama belajar tentang doa yang diperkenan Tuhan. Hari ini tema saya adalah tentang doa yang diperkenan Tuhan. Ya, doa seperti apa sih yang Tuhan berkenan, dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yabes. Oh, ini luar biasa. Orang ini luar biasa sekali. Ya, mari sama-sama buka di 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Cuma 2 ayat aja ya. Saya bisa bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Ini ada harta yang luar biasa dalam teks-teks ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, berarti kata ibunya ya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita sudah kenal semua teks ini, bahkan sering kita nyanyikan. Kalau kita lihat, saya jelaskan dulu latar belakang Yabes terlebih dahulu. Ya, jika kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-8, Yabes itu adalah anak dari Kos. Ya, kisahnya Yabes tidak terlalu diungkap di Alkitab. Kita kenal Yabes itu ya cuma 2 ini. Ya, mungkin ada tambahan-tambahan sedikit, tapi silsilahnya apa yang dia kerjakan tidak terlalu diungkap. Tetapi ada teks Ibrani kuno dari teks para rabi yang menjelaskan bahwa Yabes itu adalah orang yang sangat diberkati, sangat-sangat diberkati, dan mungkin dia selevel dengan Ayub mungkin, ya. Sangat kaya raya tetapi juga sangat dermawan, suka membagi berkat. Ya, itu dalam teks rabi-rabi dijelaskan lebih lengkap. Ya, tapi menarik sebetulnya tentang kata Yabes sendiri. Ya, perhatikan di ayat yang ke-9 bahwa nama Yabes sendiri itu diberikan oleh ibunya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes sendiri artinya adalah sorrow sebenarnya. Ya. Ada 2 tafsiran sebetulnya. Ya. Sorrow itu adalah bisa ditafsirkan dengan kesengsaraan, bisa ditafsirkan dengan betul-betul kesakitan. Jadi ada kemungkinan bahwa ketika melahirkan Yabes, ibunya itu mengalami kesakitan yang amat sangat. Ya, kalau ibu-ibu pasti tahu bagaimana melahirkan, tetapi ini adalah kasus yang mungkin sampai ibunya mau meninggal, ya, untuk melahirkan dia, mengalami kesakitan yang sangat parah. Atau bisa jadi sorrow, kesengsaraan. Yabes dilahirkan pada waktu kondisi di mana keluarga tersebut mengalami kesengsaraan. Loh, yang mana Pak? Bisa dua-duanya juga. Gitu loh. Bisa mengalami kesakitan saat melahirkan dan dalam kondisi yang sengsara, mungkin saat kondisi perang. Ya, jadi ini tidak jauh beda dengan budaya Jawa ya. Dulu teman saya SMP ada yang dikasih nama Lindu. Loh, namamu kok Lindu, kok aneh. Artinya apa? Dulu waktu ibunya melahirkan, pas terjadi gempa. Ya, itulah, ada kemiripan. Tetapi sebetulnya dalam bahasa Arabnya pun artinya adalah asap. Bukan asap rokok atau kebul ya. Tetapi asap itu apa? Seperti kutukan gitu ya. Bisa dibayangkan bagaimana orang ini bisa bertumbuh. Ya. Diberi nama Yabes, ketemu dengan teman-temannya, mungkin kalau masa bayinya belum terlalu merasakan. Tetapi mulai gede ketemu dengan teman-temannya, aduh namamu kok seperti itu ya. Pasti dijadikan bahan bully. Tahu bully ya? Pasti dijadikan bahan olok-olok. Dan kehidupannya itu sebetulnya disisihkan. Loh, dari mana Bapak tahu kehidupannya disisihkan? Dari doanya pun sudah kelihatan. Dari doanya pun sudah kelihatan. Tapi kalau kita mau teliti teks aslinya, yang tadi saya katakan catatan para rabi itu lebih dijelaskan lebih detail. Ya. Tetapi kemudian di masa tuanya, dia mengalami kehidupan yang luar biasa melimpah-limpah. Dia mengalami kesuksesan yang begitu luar biasa. Ya. Apa rahasianya sebetulnya? Itu yang mau kita bahas sama-sama. Ya. Di sini siapa yang mau hidupnya sukses? Mau? Melimpah-limpah kehidupannya, mau semua? Saya pasti yakin, saya yakin pasti semua mau. Kemudian masuk di
Ayat 10 ini yang paling penting. Ya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, perhatikan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini garis bawahi saja, ini penting sekali. Ya, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Teks ini membuat saya kebingungan sebetulnya. Ya, teks ini membuat saya kebingungan. Karena apa? Karena di depannya ditulis kiranya. Kiranya dalam bahasa aslinya saya teliti itu kalau zaman sekarang insya Allah. Tahu artinya insya Allah ya? Jika Allah mengizinkan. Ya. Padahal sejak kecil saya ini dididik ketika di sekolah tidak boleh mengatakan hal itu. Ya, kita semua juga sebagai orang Kristen tidak mengenal hal itu. Ya. Oh, saya ketika meyakini kita sebagai orang Kristen harus beriman. Sering dengar itu ya. Kalau memang berdoa imani, pasti engkau akan dapatkan itu. Sering dengar atau enggak itu? Sering dengar? Itu sudah masuk di otak kita. Tetapi yang dilakukan Yabes kok insya Allah. Artinya apa sebetulnya? Ya. Terjemahan itu disimpan dulu, itu yang bikin saya bingung. Dan kemudian tetapi enggak cuman kiranya saja, tetapi disambung dengan engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terjemahan ini sebetulnya sangat sulit sekali diterjemahkan, tapi arti yang paling berdekatan adalah aku meyakini bahwa engkau Allahku akan memberkati aku. Ya, saya ulang, aku meyakini engkau Allahku, engkau akan memberkati aku. Nah, ini yang membuat saya bingung. Karena sepertinya rancu sekali. Ya. Kiranya digabungkan dengan aku yakin. Maksudnya apa ini? Gitu loh. Ketika saya teliti lebih dekat, lebih dalam lagi, sebetulnya yang dilakukan Yabes itu adalah ini. Ya. Sebetulnya yang dilakukan Yabes bukanlah tidak percaya atau terlalu yakin. Tetapi yang dilakukan Yabes adalah, aku percaya engkau Allahku, engkau mampu lakukan segala sesuatu. Tetapi biarlah itu menjadi keputusanmu Tuhan. Ya. Karena yang mau saya sampaikan gini, teks ini berbicara mengenai ekonomi sebetulnya. Mengenai keuangan. Ya. Jujur, kondisi sekarang, kita sedang dihantam masalah ekonomi begitu berat. Siapa yang merasakan itu? Siapa yang merasakan hantaman ekonomi dalam kondisi corona saat ini? Siapa? Enggak ada? Wah, kalau enggak ada puji Tuhan, luar biasa. Ya. Kalau ada, saya pun merasakan itu. Ya. Tapi mau saya katakan gini, yang namanya uang itu netral, uang itu enggak jahat, mamon yang jahat. Ya. Uang itu netral. Tetapi bahaya dari uang itu menjadi beban. Hati orang itu akan ketahuan kalau dia dikasih uang yang banyak. Ya. Kemana hatinya akan mengayun, beri dia uang. Ya. Oke, sekarang jawab dengan di hati masing-masing aja. Kalau hari ini saya dapat 200 miliar, siapa mau 200 miliar? Saya juga mau. Apa yang mau Anda lakukan? Ini ada survei, ya ada survei teologis, ada survei orang ditanya seperti itu, 90% bilang, aku mau jalan-jalan ke luar negeri, aku mau beli ini, beli itu, aku mau pamer intinya. Ya, hanya sedikit orang yang mengatakan aku mau berbagi dengan orang lain.
Itu sudah fakta. Hati manusia itu akan mengayun ketika dia diberi uang. Kemana arahnya, itulah hatinya ketahuan. Itulah hebatnya uang. Ya, itulah mengerikannya uang. Ya. Tapi boleh enggak, saya mau bilang, boleh enggak kita minta berkat materi kepada Tuhan? Ya, ini saya bicara dalam konteks kita sedang terhimpit masalah ekonomi dan keuangan di masa corona. Boleh enggak kita minta berkat kepada Tuhan? Siapa yang boleh angkat tangan? Siapa yang enggak boleh? Ya, boleh. Saya katakan boleh. Saya katakan boleh. Yabes pun meminta yang namanya berkat materi. Baca lagi kalau enggak percaya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tetapi perhatikan yang Yabes katakan. Ya. Sebetulnya ketika dia katakan kiranya, Yabes sedang mengatakan, Tuhan, engkau tahu seumur hidupku itu aku direndahkan, aku disisihkan. Aku tidak bisa melakukan ini itu karena aku disisihkan, karena namaku Tuhan adalah Yabes. Tetapi sekarang aku memohon padamu untuk engkau berkati aku Tuhan. Secara materi loh, fakta yang diminta materi. Ya. Fakta yang diminta materi. Tetapi Yabes tidak berhenti hanya di situ. Dia katakan begini, Tuhan kau yang tahu hatiku. Engkau yang tahu hatiku. Ketika aku siap engkau berkati, berkatilah aku. Ketika aku belum siap dan berkat itu membuat aku lebih jahat, berkat itu bahkan menyakiti orang lain dan engkau Tuhan, engkau tidak perlu berkati aku Tuhan. Ya, itu yang dimaksud kiranya. Sampai sini ngerti ya? Tapi yang luar biasa begini, kata-kata ini penting sekali, mohon diperhatikan. Yang membuat saya terheran-heran lagi adalah ketika Yabes katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dalam bahasa aslinya, daerahku itu bisa disebut dengan tanah milik. Tetapi juga bisa diartikan dengan pandangan. Ini aneh. Ya. Loh, apa hubungannya? Ternyata ada hubungannya. Ada hubungannya. Konteks zaman itu sangat berbeda dengan konteks zaman sekarang. Kalau sekarang bicara mengenai tanah, ya 1000 meter misalnya, berapa dikali berapa selesai. Tapi zaman dahulu, kalau orang memiliki tanah, itu tanahnya sebesar dia bisa memandang sampai sejauh apa. Misalnya jarak pandangku itu cuman sampai misalnya 1 kilometer. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Utara, selatan, barat, timur. Ya sudah, tanah milikmu sejauh engkau memandang. Berarti orang zaman dulu itu kaya-kaya. Ya. Tanahnya segede apa? Segede dia bisa memandang. Kalau dia pengen tanah yang lebih lagi, dia akan minta, naikkan aku Tuhan, supaya naikkan angkat aku, supaya aku bisa memandang lebih luas. Itu bahasanya seperti itu. Ya. Jadi kekayaannya itu sejauh di mana dia bisa memandang. Satu hal yang penting, kalau konteksnya zaman sekarang, apakah masih bisa masuk? Ya. Kita diusaha, kita mungkin kekayaannya sekarang bukan tentang tanah atau ternak, tetapi di uang, di aset, bergerak, mungkin di saham, dan kondisi kita dihantam seperti ini. Apakah bisa masuk? Saya bilang bisa. Ya. Begini, kok bisa Pak begini? Di dalam kondisi corona ini, siapa yang setuju semua bisnis kena dampaknya? Ya, siapa yang enggak setuju? Saya termasuk yang enggak setuju. Ya, kenapa?
Baru kemarin saya berbicara dengan seorang teman, kalau bisnisnya meningkat luar biasa. Baru kemarin. Dia bisnisnya apa coba? Sepeda. Yang sedang booming sekarang apa? Sepeda. Ya, sepeda. Jadi ekonomi itu sebetulnya enggak kaku. Ya. Orang itu akan tetap ngeluarin duit kok. Hanya dia ngeluarin duit untuk apa? Yang tadinya piknik, fotografi, kemudian dimasukkan ke Instagram dan YouTube, ya. Sekarang udah enggak lagi. Di rumah tetap ngeluarin duit enggak? Tetap. Saya punya juga saudara yang jualan frozen food. Larisnya luar biasa. Ya. Kenapa? Orang tetap mengeluarkan duit, tetapi arahnya sudah berbeda. Gitu. Lah, masalahnya kita kan enggak tahu. Itu yang jadi masalah. Pandangan mata kita itu tertutup. Tadinya, oh aku di bisnis, aku hidup di bisnis makanan, sekarang lagi sepi. Aduh, gimana ya? Pandangan kita itu tertutup. Tetapi mintalah Tuhan untuk bukakan itu. Ya. Loh Pak, kalau misalnya kerja sama orang, saya percaya kalau kita anak Tuhan, walaupun kita kerja dengan orang, kita ikut orang, Tuhan tetap akan pelihara kita. Yang lain boleh diliburkan, Anda sendiri yang tidak. Amin. Ya. Dalam bisnis juga seperti itu. Tuhan, bukakanlah pandanganku. Dari yang tadinya aku tidak mengerti. Tadinya aku bisnis A, dan bisnis A ini merosot. Ya. Bukakan pandanganku Tuhan, beri aku ide, beri aku cara, agar aku dapat mungkin bisa bisnis yang B, yang saat ini sedang booming. Bisa. Ya. Bisa. Jadi kita enggak cuma menunggu hal yang sudah merosot itu. Ya. Perhatikan yang namanya perhatikan yang namanya pandangan, ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Maka dari itu, hubungan dengan Roh Kudus, hubungan dengan Tuhan, itu sangat-sangat penting. Kehidupan saat teduh kita itu menentukan kehidupan harian kita. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa melakukan segala hal. Kita bisa melakukan segala hal, kita bisa mengatasi segala masalah. No, dunia ini terlalu luas dan terlalu kejam untuk kita hadapi. Satu-satunya cara untuk menghadapi dunia ini hanyalah minta pertolongan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Tuhan, bukakan aku cara, celikan aku Tuhan, untuk agar aku bisa mengetahui jalan yang Kau berikan padaku Tuhan. Yang dilakukan Yabes juga sama. Ketika dia mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Yabes sedang mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan bukakanlah mataku untuk melihat ke depan. Apa yang Engkau mau dalam hidupku. Dan di teks yang terakhir dikatakan, Allah mengabulkan permintaannya. Bicara tentang bisnis bukan bicara bagaimana kita ini ulet, yaitu salah satu, tetapi itu tidak terlalu penting. Bagaimana bicara mengenai kita itu kerja keras, itu penting juga. Tetapi itu di nomor berapa. Bicara mulai bagaimana kita bekerja di masa COVID ini, adalah berbicara mengenai bagaimana Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Percayalah itu. Pekerjaan kita mau ikut orang, mau kerja di sekuler,
mau kerja di instansi, mau kerja di pemerintahan, PNS, TNI Polri, atau bisnis sendiri. Yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan untuk agar Roh Kudus bukakan jalan kepada kita. Baru yang lain-lain itu yang berikutnya. Ya, yang mau katakan amin. Ya. Maka dari itu dikatakan di sini yaitu, dan perhatikan di bacaan yang selanjutnya, setelah memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Yabes sedang mengatakan bahwa kehidupan yang paling sempurna, yang paling perfect dari orang Kristen adalah ketika aku berjalan bersama Tuhan. Dia sadari itu. Mengapa hidupnya menjadi luar biasa? Dia katakan, aku menyadari kehidupan yang paling sempurna dari orang, anak-anak Tuhan, adalah berjalan bersamanya setiap waktu, setiap saat. Dan setiap waktu, setiap saat, aku bisa berkomunikasi, aku bisa bertanya, di manakah jalan yang betul yang aku harus lewati. Ini tidak heran, kehidupannya sungguh luar biasa. Kehidupannya begitu sukses luar biasa. Tidak heran saya. Ya, tapi dia juga menyadari satu hal. Ini yang berbahaya dan kita harus hati-hati adalah yang terakhir. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang paling ditakuti oleh Yabes seumur hidupnya adalah tentang apa? Sorrow. Ya. Karena dia sudah pernah merasakan itu. Ya. Seumur hidupnya mungkin dibully orang, dijauhi orang karena namanya. Dan orang-orang berkata, engkau itu sorrow, engkau itu kesakitan, engkau itu biang penyakit. Mungkin dijauhi teman-temannya. Yang kemudian tertanam di hatinya dia, ketakutannya adalah tentang sakit penyakit. Ya, tentang kesakitan. Dan dia katakan, Tuhan, jauhkanlah aku dari itu. Ya. Iblis betul-betul tahu yang namanya ketakutan kita. Ini harus hati-hati. Perhatikan, sebetulnya menurut Bapak Ibu, apa yang menjadikan Yudas menjual Yesus? Apa yang menjadikan Yudas menjual gurunya sendiri? Ya. Apa? Kekecewaan? Ya, tapi lebih tentang ketakutan. Ya. Aku berjalan ke Yerusalem mengikuti seorang rabi yang akan mati. Rabinya aja mati, pimpinannya mati, apalagi murid-muridnya. Apa aku enggak ikut mati? Daripada aku mati, aku sekarang pilih kawan yang betul aja. Ya. Musuhnya Yesus, ahli Taurat, dan orang Farisi. Aku tak berdamai dengan mereka saja, tak jual guruku. Itu semua tentang ketakutan. Petrus, kenapa dia menyangkal Yesus? Kira-kira kenapa? Ternyata Petrus itu pengecut. Dia takut mati. Sama anak budak kecil aja perempuan, engkau murid Yesus. Takut enggak dia? Takut. Itu yang membuat dia menyangkal Yesus. Dalam dunia kehidupan kita di zaman COVID ini, ya, saya mau katakan, selain kehidupan kita, yang pertama tadi, harus bergantung dengan Tuhan sepenuhnya, seperti yang dilakukan oleh Yabes. Ya, Tuhan bukakan aku pandangan mataku untuk melihat kemana aku harus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati-hati dengan yang namanya ketakutan. Ketakutan itu akan membunuh segala sesuatu. Ia akan membunuh ide kita. Ketakutan itu akan membunuh
karakter kita, ketakutan itu akan membunuh segala-galanya. Andalkan Yesus dalam segala sesuatu. Jika kita menghadapi ketakutan, biarlah kita menghadap kepada Yesus yang akan menyelesaikan ketakutan kita. Yang mau katakan amin dengan keras. Mari kita akan tutup Alkitab kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Pelayan mimbar silahkan maju ke depan. Ambil saat teduh. Kita akan nyanyikan Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia dan mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Yusa telah mengantarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang berkati Yabes, Tuhan yang sama yang akan berkati kita semua. Tiba waktunya kita akan berikan persembahan. Mari para petugas kolektan, kita sambut satu pujian Allah sumber kuatku.
surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menerima sabda kebenaran. Kami telah menyampaikan syukur puji-pujian bagi-Mu. Dan lihatlah anak-anak-Mu, mereka yang datang membawa persembahan melalui kolektan. Ibu-ibu kolektan yang dengan kerendahan hati telah melayani Tuhan, berkati mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang membawa persepuluhan mereka ke dalam perbedaan rumah Tuhan, sehingga ada makanan dalam rumah-Mu. Tuhan, seperti yang tertulis dalam firman-Mu, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan dari para kekasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, sebelum diakhirinya ibadah pada siang hari ini dengan doa berkat oleh Bapak Gembala, terlebih dahulu akan saya sampaikan berkenaan dengan pengumuman agenda ibadah selama 1 pekan ini. Namun terlebih dahulu kami mohon maaf atas mungkin sedikit ketidaknyamanan ya. Di awal mungkin Bapak Ibu masuk ke ruang gereja, karena kami pihak gereja, pengurus dan beberapa pelayan Tuhan juga akan berusaha untuk mematuhi setiap apa yang dianjurkan pemerintah, protokol tentang pencegahan COVID-19 ini. Jadi mungkin sementara ini akan menjadi kebiasaan kita. Ada beberapa hal yang nanti bisa Bapak Ibu dengarkan lewat pengumuman ini. Yang pertama, agenda ibadah ada doa pagi dari pukul 4.30 sampai 6 pagi. Ini pun doa pagi juga masih dengan prosedur yang sama seperti saat ini. Yang dilanjutkan ibadah minggu berlangsung 4 kali. Jadi Bapak Ibu saat ini merupakan termasuk dalam jam pagi, yaitu ada pembagian ibadah pagi dan sore. Untuk ibadah pagi mulai pukul 6 pagi dan selanjutnya ada ibadah pukul 9 pagi. Untuk ibadah sore dibagi 2 juga, pukul 16 atau jam 4 sore dan pukul 18 atau jam 6 sore. Dimohon jemaat yang sudah mendaftarkan terkait ini, jemaat tetap kita, untuk datang sesuai dengan pilihan waktu ibadah yang dipilih. Di grup WA kita udah sharekan aplikasi untuk input data, jadi kita komitmen dengan waktu masing-masing. Selanjutnya anak-anak setara SD ke bawah mohon untuk tidak diikut sertakan terlebih dahulu sementara waktu di dalam ibadah gereja. Sementara masih bisa melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dengan ibadah online. Jadi ini tautan di YouTube, ini petugas departemen multimedia sudah share nantinya untuk memfasilitasi ibadah anak-anak ini. Selanjutnya jemaat yang rentan terkena penyakit atau mudah sakit untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk hadir di gereja terlebih dahulu. Ini terkait juga dengan kesadaran kita masing-masing untuk memproteksi diri kita ya. Dilanjutkan ibadah sesuai dengan protokol COVID-19 yang dianjurkan pemerintah, seperti Bapak Ibu tadi saat masuk gereja
dan bisa ditampilkan untuk slide video. Sementara kita akan melihat boleh dibilang ini sebuah tutorial untuk kita biasakan sementara anjuran pemerintah protokol tentang ibadah ini. Jadi ibadah nanti dimulai dari parkir di pemadam kebakaran, dilanjutkan menyeberang ke jalan untuk sampai gereja, dan langsung Bapak Ibu bisa cuci tangan, dan di sana ada petugas untuk mengecek suhu. Nah, ini Bapak Ibu terlebih dahulu bisa memilih untuk tabung cucian tangan, selanjutnya akan dicek suhunya. Ya, bagi suhu yang dikhawatirkan ini masih menunggu 5 menit terlebih dahulu untuk kita cek ulang sampai dinyatakan mungkin aman. Untuk pemilihan bangku sesuai dengan nomor, ya itu bisa memilih ke tempat nomor masing-masing. Jadi untuk kartu penomoran itu berlaku sekali, jadi nanti Bapak Ibu bisa buang kartu tersebut di luar, sudah disediakan tempat sampah. Untuk keluar ibadah nantinya juga diawali dengan nomor kecil, mungkin contohnya dari ibu sebelah kanan, mungkin diawali, nanti keluar terlebih dahulu, diikuti nomor-nomor selanjutnya. Dan tetap jaga jarak ya Bapak Ibu. Ya, di situ pun di luar nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan nanti hand sanitizer untuk membasuh tangan untuk kita mengamankan saat kita pulang ke rumah. Ya, tetap menjaga jarak, sekalipun kita belum bisa kontak fisik bersalaman, bisa dengan anggukan kepala, tetap kita terjaga toleransi setiap jemaat ya. Ya. Untuk menaiki di balkon lantai 2 ini sudah ada juga petunjuknya ya. Untuk akses keluar nanti dari balkon nanti terlebih dahulu menunggu dari lantai pertama terlebih dahulu setelah selesai ya, sampai selesai. Ya, kiranya ini akan kita tampilkan, jadi mengingat sementara ini masih kita sesuaikan dengan kebijakan pemerintah, kita harus taati protokol yang ada untuk saat ini. Untuk keluar tetap antri, tetap jaga jarak. Ya, terima kasih. Juga ini ada tambahan pengumuman bagi jemaat yang biasanya menerima diakonia tiap minggu, nanti bisa diambil, diterimakan di luar, kurang lebih di sayap samping kanan ya, dengan Bapak Yoyok nanti. Ya, demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas mungkin kekurang nyamanan di awal ibadah ini. Namun kita mau belajar bahwa gereja kita pun juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi teladan di tempat sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, masih ada waktu. Kita akan pujikan satu pujian seperti firman Tuhan tadi, doa Yabes. Kiranya dengan iman dan percaya inilah menjadi doa kita semua. Tuhan sendiri yang akan menjauhkan kita dari malapetaka, sakit penyakit. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kita imani segenap pujian ini. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi pujikan pujian ini sebagai doa setiap kita. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami tangkap setiap kasih karunia anugerah berkat-Mu Tuhan, dan memperluas daerahku. Setiap apa jadi pekerjaan kami, karir kami Tuhan. Dan kiranya
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu selanjutnya saya serahkan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah yang kita selenggarakan sesuai dengan anjuran pemerintah untuk saling menjaga. Jadi tadi sudah diumumkan cuci tangan, menggunakan masker, lalu duduk yang berjarak, pulang dengan tertib. Ini demi kebaikan kita semua. Tetapi saya tetap berdoa semoga hal seperti ini segera berlalu. Amin. Dan kita jemaat boleh beribadah seperti dulu lagi. Amin. Ya, saya merasa terenyuh juga. Hari ini yang kedua ini hanya berapa yang datang. Tetapi ini hanya karena awal. Terima kasih para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bekerja keras mempersiapkan ibadah ini berjalan. Saya yakin, saya imani saudara, bahwa nanti hal-hal seperti ini sudah menjadi terbiasa, lalu virus jahat corona ini segera lewat dari muka Amen. bumi, kita boleh beribadah kembali Amen. Seperti dulu lagi. Ya saudara, kiranya ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa untuk datang kepada Tuhan kita perlu menambah-nambahkan semangat kita. Amin. Amen. Amen. Nah, saudara, kita tidak boleh bersalaman sementara ini, no problem. Ya, saudara bisa beri pakai tangan begini, anggukkan kepala, dan saudara ambil segi positifnya untuk saudara mengenali wajah satu dengan yang lain hanya dari mata ke atas. Ya, mulai sopo lagi. Oh, jebule ya saudara. Ini kan pembelajaran yang baik. Ya, saudara, saya yakin nanti di surga juga ada protokoler seperti ini. Kita kan anak-anak raja. Amen. Jadi kita nanti ada protokoler di surga. Jadi saudara, saya berharap saudara ora kaget nanti masuk surga. Amin. Banyak orang yang kaget nanti masuk surga. Wah, jebul neng surga kaya ngene wis tak milih neng neraka wae. Celaka saudara. Ya, ini sedikit tambahan. Nanti sore ada ibadah 2 kali lagi, jam 4 dan jam 6 sore. Saya rindu untuk berjumpa kembali dengan jemaat melalui acara-acara seperti ini. Mohon maaf kalau saudara kurang nyaman. Loh, aku biasanya duduk di sana kok dapat nomornya di situ. Enggak mau. Jangan saudara, dimanapun saudara ditempatkan, atau saudara juga bolehlah dengan kerendahan hati, aku nawar Pak, aku kalau enggak duduk di sana tuh aduh enggak nyaman. Ya bisa. Nanti Asyir penerima tamu bisa memberikan sedikit kemurahan. Ya, kita juga enggak kaku banget. Oke lah, ibu biasa duduk di sana, ya wis tak terima nih di sana enggak apa-apa. Ya, demi kenyamanan kita semua. Saudara, sehingga nanti kalau saudara diberkati Tuhan bisa ke Israel, saudara enggak kaget. Ya, saudara akan diinterogasi di pintu-pintu masuk, koper-koper saudara dibongkar semua. Lah kalau saudara tidak terbiasa, saudara tersinggung. Loh, aku ki lunga
kok ora dipercaya digeledahi. Saudara begitu. Lalu kita dilihat bola mata kita ini wong motone apik apa ora. Saya juga ndak mudeng itu kenapa. Ya saudara, paspor kita harus lengkap dan lain sebagainya. Nah saya pesan saudara kalau keluar negeri, paspormu jangan hilang. Kalau hilang ya nyawamu tersesat di sana. Itu pesan ini sebagai pembelajaran yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku, dan kita masuk dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah anak-anak Tuhan yang dalam ibadah kedua ini mereka datang karena mereka rindu dan mengasihi Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian syukur yang Tuhan berkenan menikmatinya. Terima kasih buat firman yang ditaburkan sehingga kami mendapatkan lawatan Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai perjalanan pulang para kekasih, sampaikan di rumah dengan selamat. Kekasih-kekasih kami yang belum datang pada ibadah minggu ini, Tuhan, di minggu yang akan datang mereka boleh datang. Kami tidak takut, tetapi kami belajar taat kepada peraturan yang pemerintah buat bagi kami. Kami lebih taat lagi kepada Tuhan Yesus. Amen. Berkati hamba-hambamu yang telah bertugas melayani pada kesempatan ini. Sore nanti Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga berjalannya ibadah ini, Tuhan berkati mereka. Amen. Persembahan dari anak-anak Tuhan, terimalah ya Tuhan, karena mereka sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sedang sakit, untuk Pak Jumadi yang sudah lama terbaring di rumah tak berdaya, Tuhan tolong dia. Kami berdoa untuk Bapak Tiowi yang stroke, Tuhan juga tolong dia. Bapak Agus yang harus cuci darah, Tuhan beri pertolongan kepadanya. Untuk Ci Yang Tuhan, untuk Ibu Tuti, untuk Pak Haryoso, untuk Ibu Sugeng yang terbaring di rumah karena sakit. Kami juga berdoa untuk Ibu Tekno yang terbaring karena sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Yuho yang terbaring sakit di rumah. Kami doakan anak-anak Tuhan yang ada di TNI, ada di Polri, para dokter, ahli medis, perawat yang sedang berjuang melawan virus yang jahat di negeri kami. Tuhan berikan perlindungan-Mu atas mereka. Kami doakan anak-anak Tuhan di ABRI, Pak Slamet, Pak Joko, Pak Yusuf, Pak Agung, Pak Manurung, Nilsen, Pak Nikolas, dalam lindungan Tuhan. Kami juga doakan saudara kami Adi Gunawan yang sakit stroke di Semarang, untuk Ibu Melan yang sakit dan dirawat di Telogorejo. Kami juga berdoa untuk Ibu Yani yang menunggu jadwal operasi jantung. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup. Segala kesulitan ekonomi apapun bentuknya, Engkaulah penolong yang ajaib. Amen. Terima kasih Tuhan menyertai perjalanan pulang para kekasih siang hari ini. Sore nanti Tuhan kami akan mengadakan ibadah yang ketiga dan keempat. Tuhan menyertai hamba-Hamba-Mu yang melayani.
Tuhan menyertai jemaat Tuhan, supaya kami yang punya kerinduan selang berapa lama ini kami tidak bisa bersekutu bersama, hari ini kami boleh menikmati kembali persekutuan dalam Yesus Kristus. Berkati gerejamu ini, berkati gereja-gereja sekota kami, bahkan di seluruh pelosok negeri ini, hamba-hambamu semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kekasih, angkat kedua tangan saudara. Para kekasihku, kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Amen. Tuhan menyinari wajahmu, menuntun hidupmu. Amen. Untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Amen. Dan saudara akan menikmati berkat sampai puas umurmu. Amen. Bersama anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang percaya diberkati, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, selamat jalan, sampai berjumpa Tuhan Yesus memberkati. kembali. Mari Ibu sebelah kanan bisa terlebih dahulu. Nanti dari urutan nomor kecil diikuti nomor selanjutnya sesuai dengan petunjuk arah panah untuk rute keluar. Silakan. Mengambil diakonia harap berjumpa dengan Pak Yoyo. Berjumpa dengan Pak Yoyo di depan. Dilanjutkan nomor selanjutnya atau urutan selanjutnya. Tetap menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.